Oke, semangat pagi teman-teman semua yang menyaksikan channel Bendungan Aris Rinaldi. Pada kesempatan kali ini mungkin bisa dibilang ini kesempatan yang sangat langka, unik. Kita mengundang seorang teman. Nanti saya jelaskan detailnya siapa teman kita itu. Saya jelaskan sedikit profilingnya bahwa teman kita ini merupakan Grandmaster di bidang memori dan merupakan Grandmaster termuda dari Indonesia. Dan mungkin saat ini beliau ini juga aktif di berbagai kegiatan yang berkaitan dengan daya ingat atau daya asah otak. Beliau ini juga bisa dibilang sangat brilian ya dari sekolahnya SMA Negeri 1 Medan ya, termasuk sekolah favorit di Sumatera Utara, dan setelah itu diterima di jurusan pertambangan Institut Teknologi Bandung. Jadi memang kalau dilihat dari sekolahnya sangat bisa dibilang jadi panutan buat teman-teman di luar sana yang menyaksikan channel ini. Lalu pada suatu kesempatan, karena dreams-nya sangat luar biasa, yang tidak pengen kegiatan yang itu-itu saja, lalu beliau melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu magister. Magisternya juga ini outlier juga ini, di bidang hukum. Jadi bisa dibilang yang basicnya teknik ke hukum, ya mungkin satu-satunya di Indonesia narasumber kita kali ini, yaitu Kak Yudi Lesmana. Mungkin bisa dijelaskan nanti sama Kak Yudinya, langsung saja. Gimana Kak Yudi? Apa kabarnya Kak Yudi? Halo Kak Aris, apa kabar? Oke. Alhamdulillah Kak Yudi sekarang sepertinya semakin muda aja ya Kak ya? Waduh, alhamdulillah amin. Ini jenggotnya makin panjang nih kelamaan di rumah. Tadi Ya tadi disinggung-singgung sempat, SMA favorit di Kota Medan. Saya kebetulan satu SMA sama Kak Aris ini ya. Kita panggilnya Kak karena supaya tampak muda ya. Kalau iya, di supaya PPR terlihat muda. panggilnya apa Aris? Bapak ya, Bapak Kalau Aris? di, ya kalau di instansi resmi biasanya Pak ya, Oh Pak ya, baik Pak Aris. ya Pak. Jadi Pak Aris juga Tapi karena lulusan SMA 1 ya nonton. Jadi sebenarnya kalau panutan lebih panutan ini Kak Aris ya. Kenapa? Karena dia dulu masuk SMA 1, kuliah ITB ya, dapat beasiswa LPDP, kuliah S2 ITB ya, lulus PNS. Itu adalah cita-cita golden ultimate-nya para mayoritas masyarakat Indonesia itu. Jadi sebenarnya yang hebat itu Kak Aris di sini ya. Nah, kalau kita ini kan wah ini sepertinya saling melempar pujian, tapi memang ya alhamdulillah dua-duanya bisa dibilang masih di track record yang benar ya Kak ya. iya Untuk masih Kak Yudi sendiri, benar. Dan Kak Aris ini luar boleh di, biasa sebenarnya. Dia punya channel bendungan nih. Kali ini alhamdulillah masuk channel bendungan. Makasih ya Kak Aris ya. ya Udah diundang ke channelnya. alhamdulillah. Tapi tolong jangan dimasukkan ke dalam bendungan ini Kak Aris. Oke Kak, ya ini termasuk guys narasumber yang bisa dibilang sangat spesial ya Kak Yudi ini, karena memang ya diundang secara khusus ya dengan pertimbangan ya macam-macam ini. Salah satunya kemampuan daya ingat yang mungkin hanya dimiliki oleh segelintir orang di dunia. Oh ya Kak Ya. Yudi, kebetulan saya pernah melihat Kak Yudi tampil di acara ajang di televisi. Mungkin Kak Yudi bisa sedikit cerita sebelum kita Oh iya iya lebih iya. lanjut terkait Ada sih daya banyak ingat ini. beberapa ajang-ajang ya dulu diajakin teman kita itu temannya Aris juga yang sangat berotot ya namanya Mas Mas Dedi ya Mas Dedi Corbuzier ya jadi dulu dia ngajakin acara sebenarnya buat ngenalin memory sport di Indonesia dan Aris ini juga ngebantuin kita mempromosikan memperkenalkan memory sport di Indonesia jadi dulu kita ada tulis buku terus ada ikut beberapa acara kegiatan di TV ada di Trans 7 ya waktu itu ada beberapa ajang dan istilahnya itu part of dari mempromosikan memory sport lah di Indonesia. Yang tadi dibilang Kak Aris. Kak Aris ini juga dulu sempat ikut tanding juaraan juga ya Kak Aris ya, memory championship Ya, ya. alhamdulillah. Nah jadi, Untuk nasionalnya sempat ikut, tapi ya wah cukuplah untuk sebagai atlet memori Indonesia. cukup lah. Sekarang jadi ASN muda berprestasi PWPR ya, amin. Amin, alhamdulillah Kak Yudi. Untuk Kak Yudi sendiri, ini kira-kira kalau jadwalnya seperti apa ya Kak di tengah pandemi COVID-19 ini? Apa memang sering offline atau online? Kita offline Mungkin sih teman-teman di udah, luar sana. kalau pembelajaran sih sekarang majority semuanya online ya Kak Aris ya. Jadi karena Hmm. pendidikan ini kan layer yang paling terakhir lah dibuka kalau umpamanya harus offline ya, karena banyak interaksi anak-anak. Jadi kita lebih banyak online sekarang, jadi kita ada kelas-kelas tiap hari dan
Ya, mana tahu pendengarnya Kakak Aris mau ikut kelas melatih otak selama masa pandemi, boleh ya Kak Aris ya nanti ya, klik di bawah Ya, ini ya, boleh nih. kunci memori Contohnya sports. buat teman-teman di luar sana ya, kakak adik ataupun saudara sekalian ya, atau Bapak Ibu yang menyaksikan channel ini kesempatan bagus mungkin di luar sana yang belum familiar dengan mungkin bukan sekedar olahraga kayak bisa jadi edukasi juga terkait daya ingat Benar. dan jika berminat mungkin bisa mampir ke link yang mana Kak? Ada di Website-nya? ingatangajah.com ya. Oke, Nah, ingatan.com. ingatangajah.com itu dulu pertama kali yang bikin websitenya sebenarnya Kak Aris ya. Baru akhirnya kita renov ya websitenya ya. Karena dulu dia Oh, sebenarnya Kak Aris ini luar biasa. Mungkin satu-satunya ASN yang hobinya macam-macam ya, ngeblog, bikin web ya, YouTube ya. Yang lain kalau WFH lagi mumpuk kosong, mending tidur-tidur leye-leye. Kak Aris itu sampai malam bikin YouTube channel ya. Jadi tolong atasannya Kak Aris ya, jika melihat channel ini segera ya naikkan pangkatnya ya, levelnya ya. oke Kak Yudi, terima kasih Kak Yudi, alhamdulillah Kak ya. Oh ya Kak, saya juga mendapatkan informasi Kak. Kebetulan Hmm, saya sendiri dapat informasinya bahwa selain aktif mengajar, mengikuti olahraga di berbagai event, bukan hanya di Indonesia Kak ya, tapi di luar hmm. negeri. Kebetulan saya sempat Iya, beberapa iya. kali ikut. Iya, ya. Ternyata hasil karya Kak Yogi ini juga bisa dibilang best seller juga Kak. Bisa dijadikan Kak, mungkin ada karya yang berupa buku yang bisa Iya. dibilang legendaris Kak. Ada 4 buku ya yang dikeluarin, Hmm. itu kitab memorinya Indonesia ya. Nah, jadi ada 4 buku, judulnya Memorizing Relevant, itu bestseller nasional. Ada yang pertama warna orange, terus yang kedua warna hijau mengingat seperti gajah, yang ketiga memory fun, yang keempat memorizing relevant for professional. Jadi ya kalau datang-datang ke website Ingatan Gajah bisa ngeliat itu. Dan Karis dulu sempat ikut juga sih beberapa kali pas masih ini ya. Karis ini kan dulu kan swasta ya kerjanya ya. Pas masih di swasta masih bisa cuti, dia cuti pernah ikut lomba kita waktu itu beberapa kali di luar. Ada di Hong Kong, ada di Malaysia waktu itu ya, di Ya, Pinang. di Nah, di Pulau Pinang Pinang Kak. itu masih ada satu anak muridnya saya tuh masih diiming-iming Karis es krim, sampai sekarang masih ditagih tuh. Es krimnya mana Karis ya? Itu masih ditagih sampai sekarang ya. Itu ditagih Oke tuh. Kak Yogi. Ternyata bisa dibilang memang kalau kita melatih daya ingat ini sampai sekarang juga masih ingat es krimnya Kak ya. Iya, masih ingat es krimnya, masih ingat itu. Karena Oh ya Kak yang Yogi, susah itu kira-kira buat melupakan kenangan masa lalu lah Karis gitu ya. oke, memang kalau kita lihat ya teman-teman di luar sana, tamu yang diundang ke channelnya Kak Aris ini, atau di channel Kak Yudi nanti mungkin bisa double, Hmm. merupakan ya sangat spesial. Selain itu Kak Yudi ini juga kalau saya perhatikan di kurikulum vitae-nya atau di biografinya sudah beberapa kali memecahkan tidak hanya rekor sekolah Kak ya, tapi rekor Museum Rekor Indonesia. Nah, ini juga ada sedikit ini Kak, Iya, penjelasan Kak? kita punya lima rekor muri. Tiap tahun kita bikin rekor muri. Nah, jadi rekor muri kita ngelibatin anak-anak kita. Jadi ada yang mengingat angka pi dalam matematika itu 13.500 kita pecahkan. Lalu ada mengingat ensiklopedia. Ensiklopedia waktu itu dari National Geography 4 buku. Itu halaman berapa, baris ke berapa, gambar apa gitu ya. Yang terakhir itu peta pariwisata Indonesia terbanyak, itu sampai kotanya, di dalam kota itu ada tempat wisata apa, tinggi muka airnya berapa, ketinggiannya berapa, itu kita ingat, tiket harga kertas marketnya ingat berapa. Mungkin berikutnya adalah rekor muri bendungan ya, mungkin Kak Aris kalian pecahin ya. Oke,